Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salma. Hari ini kita akan membahas variabel acak dan juga probabilitas distrik kontinu. Materi pembelajaran hari ini itu ada variabel acak diskrit, variabel acak kontinu, fungsi probabilitas, definisi fungsi probabilitas, dan juga distribusi probabilitas. Apa sih variabel acak? Variabel acak sendiri itu adalah deskripsi numerik dari hasil percobaan yang terjadi pada percobaan yang bersifat acak atau sesuatu besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan hasil percobaan dalam bentuk numerik, misalnya frekuensi munculnya mata dadu. Jadi kalau dijelaskan secara singkat, variabel acak ini adalah pernyataan atau kalimat yang menggambarkan hasil percobaan dalam bentuk numerik. Biasanya kalimat variabel acak sendiri itu uh, dicirikan dengan adanya kata banyak atau kata peluang. Nah, contoh dari variabel acak sendiri itu misalnya ada frekuensi munculnya mata dadu. Selanjutnya variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit sendiri adalah variabel yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilai variabel acak diskrit sendiri berupa bilangan cacah dan tidak berbentuk pecahan. Jadi variabel acak diskrit ini nilainya itu hanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan tidak ada nilai yang berbentuk pecahan atau berbentuk koma kayak 1,6, 1,7 itu nggak ada. Contohnya adalah variabel acak diskrit X mempunyai nilai X1, X2, dan X3. Ini contoh soalnya. Yang pertama, banyak rumah di kampung Anda yang memiliki bel pintu. Identifikasi variabel acaknya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau variabel acak itu variabel acak diskrit sendiri itu mempunyai kata yang ada kata banyak atau kata peluang. Berarti di sini variabel acaknya itu adalah banyak rumah yang memiliki bel pintu. Kemungkinan nilainya itu adalah 0 sampai banyak rumah di kampung tersebut. Kenapa kemungkinan nilainya bisa 0? Karena bisa saja rumah di kampung tersebut tidak memiliki bel pintu. Dan nilai maksimumnya adalah banyak rumah di kampung tersebut. Karena di sini tidak dijelaskan berapa banyak rumah di kampung tersebut. Contoh soal yang kedua, itu ada banyak TV yang terjual setiap tahun dari toko elektronik. Sama seperti tadi, karena di sini ada kata banyak, berarti identifikasi variabel acaknya adalah banyak TV yang terjual setiap tahun dari sebuah toko elektronik. Kemungkinan nilainya 0 sampai banyak TV yang diproduksi tiap tahun. 0 adalah nilai minimum. Kenapa bisa 0? Sama seperti tadi, karena bisa saja TV tersebut tidak terjual di toko elektronik atau toko elektronik tersebut tidak menjual TV-nya tidak terjual atau tidak terbeli. Jumlah maksimumnya itu banyak TV yang diproduksi tiap tahun karena di sini tidak dijelaskan berapa banyak TV yang diproduksi tiap tahunnya. Selanjutnya ada variabel acak kontinu. Apa sih variabel acak kontinu? Variabel acak kontinu sendiri adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval nilai tertentu. Nilai variabel acak kontinu berupa bilangan real. Contoh daerah hasil dari variabel acak kontinu X adalah X 0 sampai dengan 1 dan X adalah bilangan real. Atau X min hingga sampai dengan hingga Y adalah bilangan real. Nah, kalau variabel acak kontinu itu kebalikan dari variabel acak diskrit. Di variabel acak kontinu ini dia ada bilangan koma atau pecahan. Jadi di sini bisa aja hasilnya itu 1,7, 1,6, atau 1,8. Sama ciri dari variabel acak kontinu itu sendiri ada yang namanya rentang yang seperti ini. Yang min hingga sampai dengan hingga. Itu adalah ciri dari variabel acak kontinu. Ada contoh soalnya misalnya tinggi siswa laki-laki kelas 12 MIPA di SMA N16 Jakarta dapat berkisar 150 sampai dengan 185 dalam satuan cm. Nah, di sini kan ada 150 cm sampai 185 cm. Ini berarti mencirikan kalau pernyataan ini adalah variabel acak kontinu. Lalu ada volume susu yang dihasilkan seekor sapi dalam sebulan. Volume susu ini kan bisa aja hasilnya 11,8 liter atau 20,8 liter. Berarti ini juga termasuk variabel acak kontinu. Lalu banyaknya hasil panen padi dalam satu bulan di kampung tersebut, di kampung A.
hasil panen sendiri kan bisa dalam bentuk kilogram. Kilogram sendiri bisa 11,8 atau 10,1. Itu berarti juga termasuk ke dalam variabel acak kontinu. Kita akan bahas yang soal. Di sini adalah tes soal pertama, yaitu untuk menguji titik beku suatu zat. Zat disimpan dalam suatu ruang dan dipasangi alat pengukur yang mampu mencatat suhu dari minus 40 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Nilai yang mungkin dari variabel acak dalam pembicaraan adalah di sini variabel acaknya sendiri itu adalah titik beku suatu zat yang dipasangi alat pengukur yang mampu mencatat suhu dari minus 40 derajat sampai 10 derajat Celcius. Pernyataan ini itu merupakan salah satu jenis variabel acak, yaitu variabel acak kontinu, karena di sini dia ada rentang, yaitu rentangnya dari minus 40 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Maka nilai yang mungkin dari variabel acak tersebut adalah bisa ditulis seperti ini. Minus 40 derajat Celcius lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 10 derajat Celcius. Ini jawaban nomor 1. Untuk soal nomor 2, yaitu untuk menyelidiki ketahanan lampu LED tipe baru, lampu dinyalakan terus-menerus sampai putus. Maka identifikasi variabel acaknya adalah ketahanan lampu LED tipe baru. LED tipe baru. Lalu kemungkinan nilainya itu adalah 0 sampai dengan A3. Kenapa bisa 0? Karena bisa aja ketika lampu baru dinyalakan, lampu tersebut langsung putus. Atau lampu tersebut mati. Sementara kenapa bisa tak hingga? Karena kita nggak tahu kalau kapan lampu tersebut mati. Atau tidak ada pernyataan spesifik yang menyatakan kapan lampu tersebut mati. Lalu jenis variabel ini adalah jenis variabel acak diskrit. Karena di sini dari pernyataan ini, maka kita bisa ambil kalau jenis variabel tersebut adalah variabel acak diskrit. Karena di sini tidak ada pernyataan yang bisa karena di sini tidak ada angka yang dinyatakan dengan koma. Kita lanjut ke latihan soal nomor 3, yaitu identifikasi jenis variabel. Di sini ada yang pertama itu ada volume gula terkandung dalam makanan ringan. Volume gula. Di sini volume gula itu kan bisa aja berbentuk dalam kilogram atau gram. Dan kilogram sendiri itu ada model ada komanya kayak 15,5 kg atau 10,5 kg. Nah, makanya volume gula terkandung dalam makanan ringan ini termasuk ke dalam variabel acak kontinu. Nah, yang kedua, banyak ikan kakap dalam sebuah kolam. Banyak ikan kakap ini kan menyatakan jumlah. Nah, ciri-ciri dari variabel acak diskrit itu kan dia menyatakan jumlah. Karena nggak mungkin ikan kakap itu jumlahnya 15,5 atau 10,5 kan. Makanya banyak ikan kakap dalam sebuah kolam ini termasuk variabel acak diskrit. Yang nomor 3 itu banyak rambut bayi. Banyak rambut bayi ini sama seperti banyak ikan kakap dalam sebuah kolam. Banyak rambut bayi ini tidak bisa dihitung dalam angka koma, karena nggak mungkin kan rambut bayi itu kayak banyaknya itu 11,9 atau 12,1 gitu. Makanya ini nomor 3 juga termasuk variabel acak diskrit. Yang terakhir itu tinggi pohon di hutan Amazon. Nah, tinggi pohon ini kan bisa aja dia pohonnya itu tingginya itu 12,8 atau 11,8 atau bisa juga tingginya itu 10,8 meter. Nah, makanya karena dia ada komanya atau dinyatakan dalam angka yang berbentuk koma, tinggi pohon dari hutan Amazon ini termasuk variabel acak kontinu. Lanjut ke nomor 4, yaitu soalnya untuk mengetahui banyak curah hujan selama 24 jam di Jakarta, alat penangkar dapat menampung air sampai dengan 200 ml. Identifikasi variabel acaknya ini adalah banyak curah hujan selama 24 jam di Jakarta.
Lalu kemungkinan nilainya itu adalah 0 mili sampai dengan 200 mili. Kenapa bisa 0 mili? Karena bisa aja selama 24 jam di Jakarta tersebut tidak turun hujan. Lalu kenapa bisa 200 mili? Karena alat penangkap hujan yang digunakan hanya bisa menampung sampai dengan 200 mili saja. Lalu jenis variabel ini termasuk dalam variabel acak kontinu. Karena dia termasuk ke dalam volume. Variabel acak kontinu sendiri itu biasanya ada di soal tentang volume, tentang tinggi, panjang, ataupun tentang luas. Kita lanjut ke fungsi probabilitas. Fungsi probabilitas adalah suatu percobaan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dapat dinyatakan dengan X1, X2, dan X3. Sebagian besar probabilitas dari setiap peristiwa dapat dinyatakan dalam P1, P2, P3. Maka nilai Pi sendiri berkisar antara 0 dan 1, yaitu 0, Pi, 0 lebih kecil dari Pi lebih kecil atau sama dengan 1. Atau bisa disimbolkan dengan sigma Ni sama dengan 1, Pi sama dengan 1, yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 sampai seterusnya sampai dengan Pn atau sama dengan 1. Selanjutnya ada definisi fungsi probabilitas. Definisi fungsi probabilitas adalah kita misalkan X suatu fungsi variabel acak diskrit dengan nilai X1, X2 sampai Xn. Suatu fungsi fx sama dengan P, X besar sama dengan X. Disebut fungsi probabilitas dari X jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, fx lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua X, atau sigma Ni sama dengan 1, fx sama dengan 1. Jadi ada distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas atau menyajikan fungsi probabilitas dapat dinyatakan dalam bentuk tabel fungsi probabilitas, tabel distribusi probabilitas, atau grafik distribusi probabilitas. Selanjutnya ada contoh soal dari materi probabilitas. Soal yang pertama itu ketika melempar undi 2 koin, variabel acak untuk sisi gambar adalah 0 gambar, 1 gambar, atau 2 gambar. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk X sama dengan 0, 1, atau 2. Distribusi probabilitasnya adalah P0 sama dengan 1/4, P1 sama dengan 1/2, dan P2 sama dengan 1/4. Maka di tabel fungsi probabilitasnya bisa kita tulis seperti ini. Ini X, lalu di sini adalah P, X. X di sini kan ada 0, 1, atau 2, maka di sini dimasukin P0, 1, dan 2. P0 adalah 1/4, maka ditulis di sini 1/4. P1 sama dengan 1/2, maka di sini 1/2, dan P2 ada 1/4, maka di sini kita tulis 1/4. Semuanya Px itu adalah sama dengan 1 kan, maka di sini Px sama dengan 1/4 plus 1/2 plus 1/4, lalu sama dengan 2/4 ditambah 1/2, 4, 4 sama dengan 1. Maka ini adalah fungsi probabilitas. Buat dalam bentuk grafik, maka di sini 0 itu kan 1/4, maka di sini kita buat 1/4. Lalu 1 itu adalah setengah, maka kita tulis di sini setengah. Tambah sini setengah. Lalu peluangnya 2 adalah 1/4, maka sini adalah 1/4. Ini adalah contoh grafik fungsi probabilitas. Lalu soal yang kedua itu, pada percobaan melempar 4 koin sekaligus bersama-sama, variabel acak dalam pembicaraan adalah muncul sisi angka. Maka kita buat seperti ini dulu. Ini koin 1, koin 2. Sini adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Lalu di sini juga ditulis sama angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Lalu di sini dimasukin, berarti di kata pertama adalah angka, 4-4-nya adalah angka. Lalu sini adalah angka, angka dan gambar. Di sini adalah angka dan gambar juga. Lalu di sini adalah angka, gambar dan gambar. Lalu di kolom kedua ada angka gambar,
angka-angka gambar-gambar, angka, gambar, dan angka dengan 3 gambar. Terus di sini ada 3 angka dan 1 gambar. Di sini ada 2 angka dan 2 gambar. Di sini ada 2 angka dan 2 gambar juga. Lalu di sini ada 1 angka dan 3 gambar. Di kolom yang terakhir ada 2 angka 2 gambar. Lalu ada 1 angka dan 3 gambar. Lalu di sini ada 1 angka 3 gambar juga. Dan yang terakhir ada 4 gambar. Di sini yang ditanya adalah variabel acak dalam pembicaraan adalah munculnya sisi angka. Maka yang di sini yang kita tulis adalah yang muncul sisi angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 yang ada angkanya. Lalu kalau kita jumlahkan seperti ini. Di sini kalau kita hitung, yang tidak ada angka sama sekali adalah cuman hanya 1, berarti P0 ini adalah menyatakan munculnya sisi angka. Maka P0 hanya ada 1. Lalu P1-nya adalah sama dengan di sini ada yang muncul 1 angka, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lalu P2 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6. Lalu P3 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan P4 ada 1. Jadi ini sama aja kesannya 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, dan 1/16. Semuanya kalau ditotalkan berarti jumlahnya adalah sama dengan 1. 11 per 4/16, 6/16 plus 4/16 plus 1/16. Sama dengan 16/16 sama dengan 1. Lalu kalau dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Ini ada tabel fungsi probabilitas. Oke. Di sini kita tulis X, di sini PX. X-nya adalah sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. P0 adalah sama dengan 1/16. P1 adalah sama dengan 4/16. P2 sama dengan 6/16. P3 sama dengan 4/16. Dan terakhir P4 sama dengan 1/16. Kalau dibuat dalam bentuk grafik seperti ini. Ini adalah 1/16. Itu sini 4/16. Yang di sini 6/16. Ini adalah 0, sini 1, 2, 3, dan 4. P0 itu sama dengan 1/16, maka kita gambar seperti ini. Lalu P1 sama dengan 4/16, seperti ini. Lalu P2 sama dengan 6/16, maka seperti ini. P3 sama dengan 4/16, seperti ini. Dan P4 sama dengan 1/16, maka seperti ini. Ini adalah grafik fungsi probabilitas. Ya. Selanjutnya adalah latihan soal untuk probabilitas. Di sini ada soal pertama, yaitu perhatikan tabel distribusi probabilitas berikut, yaitu X 0, 1, 2, 3 dan Px-nya adalah M, 2M, 3M, dan M. Lalu di sini kita disuruh menentukan nilai M-nya adalah maka di sini kan Px seperti peraturan tadi, Px selalu sama dengan 1. Maka di sini kita bisa tambahkan M plus 2M plus 3M plus M sama dengan 1. Nah, di sini adalah sama dengan 7M. 7M sama dengan 1, maka M adalah sama dengan 1/7.
Yang soal kedua itu sebuah kotak berisi 5 kelereng putih dan 3 kelereng biru, lalu diambil 2 kelereng secara acak tanpa pengembalian. Variabel acak X menyatakan banyak kelereng putih yang terambil. Maka di sini kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi C. Karena di sini total seluruh kelerengnya adalah 8 karena 5 kelereng putih dan 3 kelereng biru ditambah, maka di sini ada 8 dan diambil 2 kelereng secara acak, maka kita tulis di sini adalah 2. Berarti kombinasinya adalah sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial dikali 6 faktorial. Jadi kita bisa jabarkan seperti ini. 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 faktorial. Maka sesama 6 faktorial ini kita bisa coret. Lalu 2 faktorial bisa kita coret dengan 8. Ini menjadi 4 atau sama dengan 28. Lalu di sini P0 atau menyatakan tidak ada sama sekali kelereng putih yang terambil. Maka di sini kita bisa menggunakan kombinasi lagi, yaitu C 50 dikali dengan C 32. Artinya adalah dari 5 kelereng putih tidak terambil sama sekali, dan dari 3 kelereng biru terambil 2 kelereng biru. Jadi sama dengan 5 faktorial per 0 faktorial dikali 5 faktorial. Ini dicoret, lalu dikali dengan 3 faktorial. 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Ini 2. Maka sama dengan 3. Berarti ini sini sama dengan 3. Atau kita bisa ubah jadi 3 per 28. Di ini dulu ya, bentar. Lanjut. P1 akan menyatakan banyak satu kelereng putih terambil dari 2 kelereng. Maka di sini kita bisa tulis C51 dikali dengan C31. Sehingga 5 atau lebih gampangnya, karena kombinasi 51 adalah hasilnya 5 dan kombinasi 31 adalah hasilnya 3, maka di sini ada hasil dikali aja, jadi 5 dikali 3. Jadi sama dengan 15. Lalu P2 atau terambil 2 kelereng putih. Berarti di sini adalah C52 dikali dengan C30 atau dapat diartikan sebagai dari 5 kelereng putih terambil 2 dan dari 3 kelereng biru tidak terambil sama sekali. Berarti di sini adalah 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini bisa kita coret, lalu ini bisa kita coret juga jadi 2, lalu dikali sama 1. Kombinasi 30 itu hasilnya sama dengan 1. Kombinasi misalnya di sini adalah angkanya 5, lalu di sini 0, maka hasilnya juga sama dengan 1. Jadi sama dengan ini hasilnya adalah 10. Ini sama dengan apa, bisa kita ubah jadi 15 per 28. Lalu di sini kita bisa ubah menjadi 10 per 28. Skip dulu deh. Lalu di sini kita bisa buat tabel fungsi probabilitasnya. Di sini kita tulis X, dan di sini PX. Di sini ada 0, 1, dan 2. 0, tadi peluang terambilnya adalah 3 per 28. Lalu 1 sama dengan 15 per 28. Dan 2 sama dengan 10 per 28. Semua kalau kita total hasilnya sama dengan 28 per 28 atau sama dengan 1. Kalau dibuat grafik maka akan seperti ini. Di sini 3 per 28. Lalu di sini 10 per 28. Dan di sini 15 per 28. Di sini ada 0, sini 1, dan sini 2. 0 di sini adalah 3 per 28, maka kita buat seperti ini. Lalu 1 adalah 15 per 28, maka seperti ini. Dan 2 sama dengan 10 per 28, maka seperti ini. Ini adalah grafik fungsi probabilitas.